Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antp untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana saat ini Kinanti bersama dengan Tuan Muda Abimana tengah berjalan santai. Dan saat itu mereka pun berpapasan dengan seorang lelaki yang berbadan tegap dan kepalanya pelontos. Namun setelah mereka berpapasan, rupanya Kinanti yang sedang ngedam ini, ia ingin sekali mengelus kepala botak lelaki itu. Dan Kinanti pun meminta kepada Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda Abimana ini mau meminta kepada lelaki itu agar mengizinkannya mengelus kepala botak lelaki itu. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana ini merasa agak ngeri-ngeri sedap juga nih guys ya, untuk mengatakan kepada lelaki itu. Maklum saja lelaki itu sangatlah serem nih guys, badannya besar tinggi dan kepalanya pun pelontos serta wajahnya juga serem nih guys ya. Akan tetapi di sini Kinanti sangat ingin sekali mengelus kepala pelontos lelaki itu. Maklum saja nih guys, ini adalah keinginan sang cabang bayi. Dan Tuan Muda Abimana ketika dibentak oleh lelaki itu pun agak terpundur nih guys, ketika lelaki itu mengatakan apa? Kata lelaki itu sambil membentak kepada Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana yang menoleh pun agak termundur nih melihat lelaki itu yang tiba-tiba saja membentak mereka. Akan tetapi di sini Kinanti masih terus saja merengek ingin mengelus kepala pelontos lelaki itu. Dan akhirnya niat Kinanti untuk mengelus kepala lelaki itu pun gagal nih guys, karena lelaki itu terlalu serem nih. Permintaan Kinanti ini aneh-aneh aja nih guys ya. Maklum saja namanya juga ibu lagi ngidam. Lalu Tuan Muda Abimana pun membujuk Kinanti untuk pergi dari tempat itu. Akan tetapi setelah berada di dalam mobil, Kinanti ini masih saja terus merengek meminta untuk mengelus kepala botak lelaki. Dan Tuan Muda Abimana akhirnya di sini mempunyai pikiran nih guys. Lalu ia sesampainya di kantor ketika itu Tuan Muda Abimana pun terduduk untuk memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya untuk memenuhi kepermintaan Kinanti yang sampai saat ini masih terus saja merengek meminta untuk mengelus kepala botak. Lalu Tuan Muda Abimana ini mencari karyawannya yang berkepala pelontos dan menyuruh Kinanti ini untuk mengelus kepala lelaki itu. Ketika lelaki itu datang, Kinanti pun mengelus-elus kepala lelaki itu dengan senang hati nih guys. Aduh guys, keinginan si Kinanti ini aneh-aneh aja nih guys ya. Mimin juga ikut geli melihat ketika Kinanti ini sedang mengelus kepala pelontos tersebut. Setelah mengelus kepala pelontos itu, barulah Kinanti ini lega hatinya. Padahal dari tadi Kinanti ini terus saja merengek meminta untuk mengelus kepala pelontos atau kepala botak. Dan di scene berikutnya terlihat Tuan Muda Abimana ini sedang turun dari mobil bersama dengan Kinanti. Entah mau kemana mereka saat ini. Akan tetapi saat ini mereka ini tidak sengaja akan bertemu dengan si Anita yang sedang bersama dengan Kevin. Ketika Anita melihat kehadiran Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini, mereka langsung saja lari dari tempat itu. Karena Anita ini takut jika Tuan Muda Abimana ini nanti tahu saat ini dirinya sedang jatuh cinta atau berpacaran dengan seorang berondong. Tentunya nanti jika Tuan Muda Abimana ini tahu, tentu saja Tuan Muda Abimana akan sangat marah sekali kepada kakaknya ini. Dan untungnya di sini Anita bersama Kevin ini berhasil meloloskan diri karena Tuan Muda Abimana ini tidak sempat mengejar si Anita bersama dengan si lelaki yang berondong tersebut.
Dan di scene berikutnya juga terlihat di sini si Anita ini sedang bersama kembali dengan si lelaki berondong ini. Nampak di sini si Anita sangat tersipu-sipu ketika si Kevin ini merayu dirinya. Ia sangat tidak menyadari kalau saat ini Kevin ini benar-benar sudah mempunyai niat yang tidak baik terhadap dirinya, guys ya. Si Kevin hanya ingin memanfaatkan Anita saja untuk mendapatkan harta keluarga Sudirja. Sementara itu di episode kali ini juga akan diceritakan masih masalah rumah tangganya Om Herman nih. Semakin hari semakin kacau saja, dimana Om Herman terjadi pertengkaran hebat dengan si Karina. Karena Karina ini marah sekali ketika melihat Om Herman ini bersama dengan Marissa di rumah sakit. Akan tetapi di sini Om Herman berusaha untuk menjelaskan kepada Karina, namun Karina di sini tidak mau mendengar penjelasan apapun lagi dari Om Herman. Sementara itu di scene berikutnya Om Herman juga bertambah pusing nih ketika si Marissa mantan istrinya ini ingin kembali lagi menikah dengannya. Marissa mengatakan kepada Om Herman kalau ia ingin balikan lagi dengan Om Herman. Tentu saja Om Herman menjadi tambah pusing 7 keliling nih guys ya. Belum selesai masalahnya dengan Karina, saat ini Marissa ingin kembali rujuk dengan dirinya. Memang Om Herman ini masih mencintai si Marissa, akan tetapi di sini Om Herman yang seperti kita ketahui ini tidaklah tegas ya guys. Ia sangat bingung untuk kembali lagi dengan Marissa karena ia takut kepada Karina. Dimana sebelumnya si Om Herman ini ketahuan oleh si Marissa, si Karina ketika ia mengajak si Marissa ini ke rumah sakit yang saat itu Marissa tengah sakit dan jatuh pingsan. Nah saat itu mereka pun kepergok oleh Karina, yang dimana Karina saat itu ngamuk-ngamuk kepada Om Herman dan Marissa. Untunglah di sana ada satpam yang sempat mengusir Karina dari tempat itu nih guys ya. Sementara itu Kinanti yang sedang ngidam ini, ia pun mengumpulkan banyak barang-barang bayi untuk persiapan, pikir Kinanti. Namun setelah Eyang Marta mengetahui, lalu Eyang Marta ini menegur Kinanti untuk tidak mengumpulkan barang-barang bayi terlebih dahulu karena saat ini kandungan Kinanti ini masih muda ya guys. Nanti kata Eyang Marta kalau sudah 7 bulan baru kamu mengumpulkan banyak barang bayi. Karena ini pamali, kata Eyang Marta kepada Kinanti. Akan tetapi barang itu sudah terlanjur Kinanti beli. Nah, dan di sini Kinanti pun berjanji tidak akan membeli barang lagi sampai waktunya 7 bulan nanti nih guys ya. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin nih guys ya. Serta mohon doa dan dukungannya supaya sinetron kita ini dapat rating teratas. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.